Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Mahasiswa Internasional Women University, Program Studi Biologi, kelompok 4, akan menjelaskan materi ekologi tumbuhan mengenai adaptasi vegetasi tumbuhan hidrofit dan xerofit. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Cekidot! Saya akan menjelaskan tentang tumbuhan di lingkungan air atau tumbuhan hidropita. Pengertian tumbuhan hidropita adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini beradaptasi dengan tumbuhan yang terbenam, baik sebagian ataupun seluruh tubuhnya. Ciri-ciri dari tumbuhan hidropita. Yang pertama, memiliki kutikula yang tipis, memiliki stomata terbuka, memiliki jumlah stomata yang banyak, memiliki plat daun yang terdapat pada permukaan tumbuhan. Hal ini berfungsi untuk mengapung tumbuh-tumbuhan itu. Membutuhkan udara sach buat mengapung. Memiliki akar yang kecil dan juga ringan. Akar dapat mengambil oksigen dalam air. Untuk contoh dari tumbuhan hidropita sendiri yaitu ada teratai. Teratai adalah tanaman air dari suku Nymphanaceae, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai water lily atau water lily. Teratai hidup dan tumbuh di dalam air. Daun teratai tipis dan lebar, daun bulat, mampu menyerap cahaya, batang dan akar memiliki rongga udara. Klasifikasi tumbuhan teratai. Regnum, plantae atau tumbuhan. Subkingdom yaitu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisi yaitu Spermatophyta atau yang menghasilkan biji. Divisi yaitu Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas yaitu Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelas yaitu Magnolidae. Ordo yaitu Nymphaleas. Famili yaitu Nymphaceae. Genus Nymphaea. Spesies Nymphaea nausilbrum. Morfologi tanaman teratai. Tanaman tumbuh di permukaan udara yang tenang, bunga dan daun terdapat di permukaan udara, keluar dari tangkai yang berasal dari rizom, yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bulat atau bentuk lonjong yang lebar, yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran udara. Bunganya terdapat pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Diameter bunga antara 5-10 cm. Buah teratai berwarna coklat dengan panjang 16,55 mm dan diameter 17,33 mm. Bentuk buah bulat tanpa tangkai, diameter 10-11 mm. Jumlah biji dalam buah yaitu 750 biji. Biji yang matang berwarna hitam dan biji yang muda berwarna merah muda. Dimensi biji panjang 2-52 mm. Bentuk lonjong pipi pada kedua sisi, ketebalan testa yaitu 90-100 mm, berwarna putih dan berbentuk bulat. Habitat tumbuhan ini adalah danau dangkal, kolam, sungai lambat mengalir. Menurut Swingle 1946, Cid Ismu Hajaroh 2015. Menurut Citro Supomo 1991, tumbuhan teratai tumbuh di rawa-rawa atau daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Selanjutnya, contoh tanaman hidrofit adalah eceng gondok. Eceng gondok atau Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan air tawar yang dikenal sebagai gulma. Tumbuhan ini banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di perairan tawar yang menyerap nutrien dalam pertumbuhannya. Klasifikasi eceng gondok ada kerajaannya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordonya Commilinales, familinya Pontideriaceae, genusnya Pontederia, spesiesnya Pontederia crassipes. Morfologi dari eceng gondok ini memiliki tinggi 0,4 sampai 0,8 meter. Batangnya berbuka pendek, mempunyai diameter 1-2,5 cm, memiliki panjang batang mencapai 30 cm. Eceng gondok memiliki daun bergaris tengah mencapai 1,5 cm dengan bentuk lentur agak bulat, warna hijau terang dan berkilau jika berada di bawah sinar matahari. Ada kangkung. Kangkung atau Ipomea aquatica adalah tumbuhan yang tumbuh di air atau di tanah yang lembab. Kangkung biasanya memiliki batang dengan ukuran sekitar 2-3 meter atau lebih.
Tanaman ini memiliki akar serabut serta bisa mengapung daun kangkung, biasanya berbentuk seperti kepala panah, namun ada juga yang berbentuk lain. Klasifikasi tumbuhan kangkung terdiri dari kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordonya Solanales, famili Convolvula, genus Ipomea, spesiesnya Ipomea reptanspoir atau kangkung. Habitat dari kangkung, dia dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi atau pegunungan kurang lebih 2000 meter NDPL. Baik kangkung darat maupun kangkung air, kedua varietas tersebut dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Pengertian xerofit. Tumbuhan xerofit merupakan tumbuhan yang hidup dan tumbuh berkembang di daerah yang habitatnya kering atau serik. Habitat xerofit merupakan habitat yang ketersediaan airnya terbatas atau kurang. Xerofit adalah tumbuhan yang mempunyai karakteristik yang dapat hidup di gurun atau semi gurun. Walaupun demikian, tumbuhan jenis ini dapat tumbuh pada kondisi mesofitik yang ketersediaan airnya sedikit. Tumbuhan xerofit dapat beradaptasi pada keadaan atau kondisi kering, kelembapan rendah dan suhu tinggi. Tumbuhan xerofit mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama, ada karakter xeromorphic, yang merupakan modifikasi struktural bersifat genetik dan bersifat menurun dengan kemampuan tumbuhan tidak terpengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Tumbuhan tersebut hidup dan tumbuh di gurun pasir, rawa payu atau beriklim lembab. Contohnya adalah daerah tumbuhan halofit atau mangrove atau tumbuhan yang daunnya selalu hijau atau evergreen di daerah sejuk dan lembab. Yang kedua ada karakter xeroplastik, yang merupakan modifikasi struktural yang disebabkan oleh kekeringan dan selalu berasosiasi dengan kondisi kering, kekurangan air dengan kelangsangan yang tinggi. Karakter ini tidak menurun dan akan hilang jika faktor lingkungan yang memungkinkan. Morfologi tumbuhan xerofit. Ada daun yang kecil membuat lebih sedikit air yang hilang dari tanaman karena transpirasi. Lalu stomata. Stomata tidak langsung terkena sinar matahari dan udara luar, juga dapat menahan lebih banyak air dalam kondisi kering. Selanjutnya kutikula. Kutikula yang tebal berupa lapisan lilin yang dapat mengurangi laju transpirasi, sehingga tumbuhan xerofit dapat menghambat terjadinya penguapan air dalam tubuhnya ke udara. Lalu akar. Akar tumbuhan xerofit memiliki banyak percabangan dan rambut akar yang meluas untuk memaksimalkan daerah penyerapan air. Batang yang besar tertutup oleh lapisan lilin. Batang yang besar ini dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar sehingga tumbuhan xerofit bisa bertahan lama dalam lingkungan yang kering. Pada umumnya, tumbuh pada habitat yang berbeda-beda seperti pada tanah yang berbatu-batu, gurun atau padang pasir, dan kerikil atau tanah marginal atau tanah kritis, dan kelompok tumbuh-tumbuhannya disebut tumbuhan lithophyta, plasmophyta, atau eremophyta. Contoh, kaktus. Klasifikasinya kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Cactaceae, genus Opuntia, spesies Opuntia cosemilifera. Habitatnya sendiri yaitu habitat yang tumbuh di kawasan gurun. Namun pada kenyataannya hanya sekitar 25% dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sebagian besar justru tumbuh di kawasan yang beriklim tropis dan subtropis, pada daerah semi gurun, pada rumput kering, hutan gugur, serta sabana. Morfologinya sendiri yaitu tumbuhan ini memiliki ciri-ciri anatomi yang unik. Kaktus sendiri merupakan tanaman yang sukulen yang mampu menyimpan cadangan air di batang. Batangnya mampu menampung air dalam volume besar dan bentuk batangnya sendiri bervariasi. Batangnya juga berlapis lilin yang berfungsi melindungi dari panas matahari dan mempertebal kulit batang agar penguapan air dapat diminimalisir. Posisia auriculiformis. Klasifikasinya sendiri yaitu kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas
Magnolopsida, ordo Favales, subfamili Mimosioidae, genus Acacia, spesies Acacia auriculiformis. Habitatnya sendiri yaitu tumbuhan ini memiliki toleransi terhadap tanah berpasir dan tanah yang miskin nutrisi. Oleh karena itu, sering kita temukan di daerah dengan tanah yang kurang subur. Adaptasinya sendiri itu terhadap kebakaran yang dapat membantu regenerasi populasi setelah kejadian kebakaran tersebut. Morfologi sendiri batangnya umumnya lurus dan tegak dengan permukaan yang halus dan warna yang bervariasi dari coklat muda hingga keabu-abuan. Daunnya sendiri berbentuk majemuk dan bertangkai panjang. Setiap daun memiliki 2 hingga 6 pasang anak daun dan setiap pinnain memiliki 20 hingga 40 pasang daun kecil yang berbentuk lancet. Bunganya sendiri berbentuk bola kecil yang tumbuh dalam kelompok yang padat di ujung cabang. Bunganya biasanya berwarna kuning terang. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.